Lalu bagaimana perkembangan penyidikan laka maut di Tol Batang yang menewaskan 7 penumpang? Kami akan langsung bertanya kepada Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Mutia dan Pak Mas Reza, masuk suara saya? Baik, Oke. Jelas Pak. Pak Cahyo, apa Pak dua alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan JW ini sebagai tersangka? Baik, jadi dalam hal penetapan tersangka ini perlu kami sampaikan bahwa kita memang sudah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan ya. Diawali dengan olah TKP ya, di mana olah TKP ini kemudian juga dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi baik korban maupun saksi yang melihat langsung. Sebagaimana sudah disampaikan Bapak Dirlantas tadi, setidaknya ada sudah 6 saksi ya yang kita periksa. Kemudian kita tetapkan tersangka dengan tambahan juga adalah dari visum yang mana sudah kita ketahui untuk korban juga dinyatakan meninggal dunia. Demikian sehingga karena hal tersebut kita menetapkan tersangka sesuai dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Demikian. Baik, artinya sudah terkonfirmasi bahwa sopir atau pengemudi ini mengalami mikroslip ya, Pak Kapolres? Mengalami apa tadi? Mikroslip, iya. Ya, jadi kami menyampaikan untuk dari pengakuan yang bersangkutan mikroslip bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa pada saat mengemudi merasakan kelelahan ya dan sempat mengantuk ya. Ini dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan bahwa sempat turun beberapa lokasi ya. Dia menyatakan dekat Pekalongan gitu. Dekat Pekalongan itu sangat dekat juga dalam jangkauan kilometer dengan TKP ya. Turun dari kendaraan untuk bermaksud menghilangkan rasa kantuk ya. Berjalan kurang lebih 3 menit. Tetapi kemudian melanjutkan perjalanan dan sudah berada di TKP atau terjadilah laka lantas tersebut di KM 370. Demikian. Oke, baik. Pak Cahyo, tapi sebetulnya sudah berapa jam sopir JW ini mengemudi sebelum akhirnya terjadi kecelakaan? Ya, baik. Dari yang kami dapatkan, pemeriksaan awal yang bersangkutan menyatakan berangkat sekira ya, kurang lebih 16.30 dari Terminal Pondok menuju ke tujuan di Jakarta, menuju tujuan akhir yaitu di Surabaya ya. Jika dikaitkan dengan fakta di lapangan, TKP terjadi laka lantas adalah pukul 06.35 ya. Namun demikian kami terus melakukan pendalaman selama serangkaian perjalanan tersebut karena ada keterangan yang bersangkutan berhenti juga di KM 110, kemudian juga melanjutkan perjalanan hingga sempat trouble kendaraan di KM 227. Ini kami tentu akan memperdalam dari keterangan saksi yang lain bagaimana peran dari JW ini dan peran dari rekan pengemudi satunya. Sebetulnya ada yang disebut mungkin pengemudi batangan ya, atau pengemudi utamanya, bagaimana pembagian menyupirnya. Sementara kami baru mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan atau JW. Oke. Jadi belum dapat dipastikan Pak, apakah lebih dari 8 jam atau tidak? Ya, sementara kami akan terus melakukan pendalaman karena sebenarnya yang kami dapatkan baru dari yang kami BAP adalah JW ya, untuk yang mengemudi. Baik, Pak Kapolres tadi Anda mengatakan bahwa di KM 227 sempat ada pergantian armada, namun sopirnya tidak diganti begitu. Apakah ini bisa mengarah kepada dianggap sebagai pelanggaran SOP dari perusahaan Rosalia Indah begitu, sehingga nanti mungkin ada potensi tersangka begitu dari pihak perusahaan, seperti apa Pak? Baik, jadi kami dalam pemeriksaan ini kami memang melihat fakta-fakta dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi memang betul mengatakan bahwa di KM 227 ya, saksi penumpang maupun dari tersangka JW menyatakan di KM 227 itu kendaraan mengalami trouble. Kemudian dari Pondok Ungu sampai dengan KM 227 di mana sebelumnya sudah sempat berhenti di KM
110 kalau tidak salah di tempat tempat istirahat makan ya dari rumah makan Rose Inn ini sudah digantikan oleh pengemudi yang belakangan tadi ya dengan inisial N. Kemudian dari inisial N ini sudah mengemudi menggantikan yang tadi yang pertama dari JW sampai dengan KM 227 sampai dengan terjadilah kendaraan yang trouble ini. Kemudian melanjutkan perjalanan dari KM 227 hingga TKP dalam hal ini KM 370 itu kembali di kemudikan oleh saudara JW. Ya, demikian kurang lebih yang kami dapatkan berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan dan saksi yang ada di bis ya. Memang berhenti di 227 karena adanya pergantian bis. Ya. Oke. Pak Cahyo, kapan dari kepolisian akan memanggil pihak manajemen PO Bus Rosalia ini? Ya baik, jadi kita memang segera ya dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan panggilan kepada perusahaan Rosalia Indah ya. Untuk dalam ini kita segerakan untuk bisa juga segera datang dan memberikan keterangan ya. Jadi kita segerakan. Soal pergantian sopir tadi, apakah memang ini sesuai SOP Pak sebenarnya? Oh baik, jadi perlu kami sampaikan, tadi kami didampingi oleh Bapak Ahmad Wildan ya dari KNKT nanti untuk terkait dengan bagaimana SOP operasional dari pengemudi maupun jalannya operasional dari perusahaan otobus ini nanti akan dilakukan investigasi oleh KNKT. Kami nanti menunggu ya surat resmi atau hasil investigasi yang dikirimkan kepada penyidik. Itu kemungkinan nanti menjadi salah satu dasar kami untuk menentukan tahap-tahap penyidikan selanjutnya. Oke, bagaimana dengan kelayakan dari bus yang mengalami kecelakaan ini Pak? Apakah sudah dapat dipastikan bus ini layak? Baik, jadi untuk penentuan kelaikan tadi kami juga saat bersama-sama dengan petugas dari KNKT dan juga dari Disub, dari Bapak Ahmad Wildan dan juga ada dari Kementerian Perhubungan Darat Bapak Joko ya, melaksanakan pemeriksaan awal ya terhadap kondisi kelaikan kendaraan. Ya, pada peristiwa tadi kami mendengar dalam lisan disampaikan untuk kendaraan dinyatakan laik ya. Jadi tidak ada masalah terkait dengan kendaraan. Namun demikian kembali kami tetap menunggu nanti hasil investigasi secara resmi menjadi pegangan penyidik untuk kaitan menilai bagaimana kelaikan kendaraan. Baik, Pak Kapolres seperti apa bentuk antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Pak agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi khususnya menghadapi puncak arus balik? Baik, jadi tentunya dengan hal ini kami juga harus melakukan peningkatan ya, operasional baik itu preemptif maupun preventif terhadap adanya kecelakaan lalu lintas ya. Oleh karena kita akan operasionalkan personil-personil yang khususnya juga terlibat dalam operasi ketupat candi ini, dan juga Polres Batang ini sendiri juga kita bersinergi melaksanakan tugas kepolisian dengan jajaran Polda Jawa Tengah dan aglomerasi Pekalongan termasuk Polres tetangga kami dalam rangka yang pertama memberikan himbauan ya baik di tempat-tempat istirahat di rest area maupun di jalur arteri pun di rumah makan banyak pos strong point tergelar khususnya di Polda Jawa Tengah ini kami lakukan operasionalisasi dengan memperbanyak himbauan dan juga memperbanyak patroli. Kurang lebih patroli jam-jam rawan juga kita tentukan pada jam sebelumnya data kami adalah pada jam subuh ya 03 sampai dengan 05 kita perbanyak patroli karena di situ termasuk jam rawan daripada laka lantas ini. Kurang lebih dua upaya ini dan sekaligus kami sampaikan himbauan melalui Metro TV untuk kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, kemudian memperhatikan kesehatan fisik, jujur pada diri sendiri apabila sudah lelah sehingga harus memberanikan diri istirahat, tidak memaksakan diri demi keselamatan para penumpang yang di bawah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo sudah bergabung bersama kami di Prantabes hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.